Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, hari ini saya mendapatkan berita yang sangat, entah itu bagus entah itu jelek ya. Coba Anda yang nanti menentukan. Jadi akhir tahun ini para bank, finance dan pemerintah itu sedang sibuk merencanakan dan melakukan hapus tagih dan hapus hutang gitu. Karena nyampe 30% orang tidak bisa kredit rumah. Sedangkan yang namanya kredit rumah itu pastinya dari Bank BTN. Bank BTN plat merah ya, bank yang dimiliki oleh negara. Masa negara tidak menyediakan hunian untuk para rakyatnya? Harusnya menyediakan ya, dan juga negara itu bertanggung jawab sebenarnya atas, kalau nggak salah ya, negara itu bertanggung jawab atas kesejahteraan para masyarakatnya gitu. Oke. Maka dari itu di sini di Google itu ya, banyak sekali berita-berita seperti ini. 30% calon nasabah gagal ajuan KPR gara-gara pinjol. Banyak pengajuan KPR ditolak gara-gara pinjol. OJK hapus tagih kredit bisa atasi hambatan kredit KPR akibat pinjol dan lain-lain. Nah, isi berita dari ini itu ya, nasabah yang gagal bayar akan dihapus bukukan dan dihapus tagihkan. Oke, langsung kita lihat ya. Nih, bagi yang nggak percaya, yang namanya hutang itu bisa auto lunas ya. Nih, di sini judulnya dari Antara ya, kita ambil salah satu dari Antara ya, Antara atau detik.com. Nah, detik aja lah ya, detikproperty.com gitu. Oke. Judulnya 30% calon nasabah gagal ajuan KPR gara-gara pinjol. OJK bilang begini. Nah, OJK-nya bilang apa nih? Ya, langsung saja kita scroll ke bawah, langsung baca. Saat ini marak calon nasabah yang ingin membeli rumah dengan KPR atau dengan cara kredit, tetapi tidak bisa mendapat pinjaman karena riwayat pinjol yang tertera pada slip OJK. Nah, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Dian Ediana Rae, mengungkapkan SLIK OJK pada dasarnya membantu sistem perbankan untuk memastikan calon nasabah bisa melakukan kredit. Namun, apabila SLIK OJK tersebut merah karena pinjol bukan alasan utama pengajuan kredit ditolak, keputusan tetap pada penilaian masing-masing bank. Misalnya dari 30% nasabah yang terhalang KPR atau yang nggak bisa kredit KPR itu, kita lihat dulu alasan penolakannya itu data riwayat pinjol datang dari pinjol atau dari banknya, kata Dian. Lalu Dian menegaskan masalah riwayat pinjol bisa terselesaikan dengan sendirinya. Salah satu caranya dengan menghapus pembukuan dan tagih utang. Cara ini sudah biasa dilakukan pada bank swasta, tetapi untuk bank BUMN cukup sulit karena berbenturan dengan regulasi. Gitu ya. Di sini ya, kita bahas sini dulu. Dian menegaskan, ya, pejabat OJK menjelaskan, ya, masalah riwayat pinjol itu bisa terselesaikan dengan sendirinya. Salah satu caranya dengan menghapus pembukuan dan tagih utang, dihapuskan semuanya, gitu ya. Jadi kalau kata pejabat OJK seperti ini, gagal bayar itu bisa dihapus bukukan atau bisa dihapus tagih utang, auto lunas, gitu ya. Karena kalau yang lancar, ngapain membahas hal ini? Ya, misalkan Anda lancar, ya kan? Pastinya Anda tidak akan bermasalah dengan yang namanya SLIK OJK dipinjol. Ya, Bank BTN akan meng-ACC pengajuan kredit Anda. Oke, nah karena banyaknya orang yang galbay, jadi Dian ini menegaskan masalah riwayat pinjol bisa terselesaikan dengan sendirinya. Salah satu caranya dengan menghapus pembukuan dan tagih utang. Nah ini kan untuk orang yang galbay. Kalau orang yang lancar nggak akan mungkin ada pembahasan seperti ini. Bener kan? Kalau Anda lancar sih, mau pernah minjol di Aku Laku, mau pernah minjol di Kredivo, Tunaiku, Line Bank, ya nggak masalah, orang Anda lancar kok. Pasti banknya juga meng-ACC Anda gitu. Nah ini karena Anda tidak lancar, jadi riwayat pinjol itu bisa terselesaikan dengan sendirinya. Nah saran saya begini, bagi yang ingin KPR tapi terpentok kena pinjol gitu ya. Karena kita sudah mengetahui ada pernyataan dari Bapak Dian, pejabat OJK, di mana dia itu tahu tentang aturan OJK, di mana hutang pinjol atau riwayat pinjol itu bisa terselesaikan dengan penghapus bukuan dan penghapus utang. Jika Anda kredit KPR-nya ditolak, maka Anda hubungi OJK. Ya, misalkan Anda mau kredit KPR subsidi ya di kabupaten, ketolak nih kena pinjol, ya. Anda hubungi OJK, ya kan? Kalau bisa kasih berita ini, ya. Saya pengen kredit KPR
ya kan? Tapi terhalang karena pinjol. Bagaimana solusinya? Dan saya pengen di ACC karena saya punya uang DP-nya itu sekarang. Nah, kayaknya OJK ini akan ngebantu Anda. OJK juga akan menghubungi kantor cabang Bank BTN di daerah Anda. Kayaknya sih nanti Anda itu akan di ACC, pengajuan kredit KPR-nya, gitu ya. Nah, itu bagi yang ingin kredit rumah. Kalau yang sudah punya rumah dan tanah sekebun, gitu kan, waduh, ya tinggal bangun saja gitu kan. Oke, nah sekarang kita bahas yang di sini juga. Cara penghapus bukuan dan penghapus tagihan utang ini itu sudah biasa dilakukan bank swasta. Tetapi untuk bank BUMN cukup sulit karena berbenturan dengan regulasi. Jadi ternyata bank swasta itu sering menghapus buku dan menghapus tagih hutang, gitu, daripada bank negara, ya bank yang plat merah. Gitu, BRI, BNI, Mandiri itu kayaknya tidak pernah menghapus buku dan menghapus tagih itu, ya. Kalau bank-bank swasta itu sering melakukan penghapusan tersebut. Oke, kita baca lagi di bawah. Tapi karena bank BUMN, karena ada kata-kata yang bisa merugikan negara, tentu isu ini harus di-adjust bagaimana seharusnya gitu. Sehingga kalau kita sih ingin melihatnya bank BUMN ke depan itu lebih fleksibel ya, lebih market mechanism gitu. Sehingga dia bisa ambil keputusan seperti halnya juga bank swasta gitu. Kalau dia harus hapus buku, ya hapus buku. Hapus tagihan, ya hapus tagihan. Ya itu berdasarkan judgement-nya gitu. Nah, sekali lagi nih ya kan, bagi Anda yang ingin KPR tapi kepentok pinjol, Anda segera hubungi OJK. Telepon OJK-nya langsung. Ya, misalkan Anda ada di OJK Tangerang gitu. Telepon OJK Tangerang gitu. Saya mengajukan KPR begini, tapi kepentok kena pinjol, mohon solusinya dong. Anda tanyakan dan minta solusinya bagaimana gitu. Dan saya ingin di ACC karena saya punyanya sekarang uangnya gitu ya. Nah, nanti OJK pasti akan membantu Anda. Ya pasti harus kan. OJK harus membantu Anda. Ngapain lagi berdiri gitu kan. Kalau ngurus izin-izin saja, ya ngurus izin pinjol, ngurus izin asuransi, ngurus izin investasi, ya gampang. Ya kan insya Allah gampang. Tinggal cap, ibaratnya kan ACC gitu. Tapi untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian, ya OJK juga harus bantu dong sebenarnya. Ya, karena yang meng-ACC adanya pinjol itu juga OJK. Oke? Daripada 30% calon nasabah ini tidak bisa kredit KPR, maka ya harus dihapus tagihkan, hapus bukukan. Gitu, oke? Nah, selanjutnya, namun kedua skema penghapusan ini, nah ini ya, tidak berlaku ternyata bagi nasabah yang mengambil pinjol dari jasa keuangan yang ilegal. OJK tidak bisa membantu kecuali dia sudah membayar dan melaporkannya jika pinjol tersebut sudah dilunasi. Nah, ya kalau yang ilegal ya siapa yang tahu gitu kan, itu kan ilegal ya, tidak masuk silik OJK. Jadi masih tetap bisa Anda mengajukan KPR gitu. Oke. Ya kita bahas tentang kredit KPR-nya itu segitu dulu ya. Yang artinya Anda kalau misalkan punya uang, mau pindah, mau KPR gitu kan, mau hidup mandiri gitu kan, ngambil tapi karena pinjol, coba minta solusinya ke OJK. Tolong dong solusinya, gimana ini? Insya Allah kalau Anda berusaha, maka akan ada hasilnya. Ya, kita selalu berpositif thinking bahwa hasil yang akan kita dapatkan itu adalah hasil yang bagus atau yang kita inginkan. Gitu, oke ya. Nah, jadi bukan mitos lagi ya, yang namanya hutang itu dihapus bukukan atau dihapus tagihkan. Masih banyak orang yang tidak percaya karena belum pernah ngalamin. Ya, masa galbay dipinjol, dihapus bukukan, dihapus tagihkan? Yang bener aja, gak mungkin lah. Gitu ya. Loh, kok gak mungkin? Ya kan? Tadi kata pejabat OJK, ini pejabat OJK-nya nih ya. Dian Ediana Rai nih ya. Itu bisa terhapus sendirinya. Jadi konsepnya begini, konsep yang tidak bisa diterima oleh kebanyakan orang adalah bank, pinjol, leasing itu sebenarnya budaknya kita. Budaknya para masyarakat Indonesia. Tapi karena masyarakat Indonesia ini kebutuhannya banyak dan ekonominya itu menengah ke bawah, jadi kitanya yang butuh ke mereka. Kalau misalkan masyarakat Indonesia 70% saja ya dibalik gitu ya, atau 80% itu orang kaya semua, bangkrut yang namanya leasing, pinjol, koperasi, bank emok,
lah segala macem, BPR apa itu, ya kan, itu nggak ada perkreditan seperti itu, semuanya dibeliin cash seperti itu. Tapi orang-orang kita ini menganggapnya bahwa bank, pinjol, leasing itu perusahaan yang sangat besar sekali, tidak mungkin bangkrut, kita harus menghambanya, kita takut, kita sujud-sujud, kita cium kakinya mereka. Kebanyakan orang seperti itu mindsetnya terhadap perusahaan-perusahaan leasing, pinjol, dan bank itu. Tapi kalau saya mindset mereka-mereka lah sebenarnya budaknya para masyarakat. Andai saja masyarakat Indonesia ini sejahtera semua 80%, maka pinjol, bank, leasing bisa jadi budak-budak kita. Ya, oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Semoga Anda bisa mendapatkan informasi yang Anda ingin dapatkan gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.